warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran biologi. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ada pertanyaan nih. Apa bagian terkecil dari suatu makhluk hidup? Ada yang tahu? Betul, sel. Kira-kira sel tersebut apakah bisa melakukan pembelahan atau mengalami pembelahan? Betul, bisa ya. Nah, jadi sel itu dapat mengalami yang namanya pembelahan yang disebut dengan pembelahan sel. Dan itu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang reproduksi sel atau pembelahan sel. Kita pada hari ini ada 5. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri pembelahan mitosis. Yang kedua, siswa mampu menjabarkan tahap-tahap pembelahan mitosis berdasarkan gambar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri pembelahan meiosis. Yang keempat, siswa mampu menjabarkan tahap-tahap pembelahan meiosis berdasarkan gambar. Dan yang kelima, siswa mampu menguraikan tahap-tahap gametogenesis. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai reproduksi sel. Jadi, reproduksi sel atau istilah lainnya kita sebut dengan pembelahan sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik organisme uniseluler maupun multiseluler. Di mana pembelahan sel atau reproduksi sel ini ada 2 macam. Yang pertama ada pembelahan langsung dan yang kedua ada pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung atau disebut dengan amitosis atau pembelahan binar. Nah, ini terjadi pada organisme uniseluler, misalnya seperti bakteri, protozoa, dan juga ganggang bersel satu, di mana terjadi proses pembelahan secara langsung, yang artinya proses pembelahan tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan. Untuk contohnya bisa kalian lihat di gambar. Nah, di sana dijelaskan mengenai pembelahan binar, di mana tahap pertama dulu itu terjadi replikasi DNA dan elongasi. Yang kedua, dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Yang ketiga, septum terbentuk dan DNA terpisah sehingga hasil akhirnya akan menghasilkan sel yang terpisah menjadi 2. Pembelahan tidak langsung adalah proses pembelahan yang terjadi melalui tahap-tahap pembelahan dilakukan oleh organisme eukariotik seperti sel hewan, sel tumbuhan, dan sel manusia, yang tentunya mereka mempunyai lebih dari satu sel atau multiseluler. Pembelahan tidak langsung ini meliputi pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan pembelahan sel untuk menghasilkan sel diploid atau 2N dengan susunan genetik dalam kromosom homolog yang identik dengan sel induk. Nah, tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah untuk memperbanyak sel-sel seperti pertumbuhan atau perbaikan sel yang rusak. Adapun ciri-ciri dari pembelahan mitosis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelahan berlangsung 1 kali. Yang kedua, jumlah sel anakan yang dihasilkan adalah 2 buah. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom yang ada pada induknya, yaitu 2N atau diploid. Yang keempat, terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, misalnya pada jaringan embrional, antara lain ujung akar, ujung batang, lingkaran kambium. Yang kelima, sifat sel anak sama dengan sifat yang ada pada induknya. Dan yang keenam, melewati tahap pembelahan yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telopase. Namun secara umum tahap-tahap tersebut akan kembali ke tahap semula sehingga membentuk suatu siklus sel. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Nah, pada proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan fase lainnya. Selama interfase, inti sel dan anak inti sel tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin
dan benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan juga protein. Untuk gambar pada fase interfase ini bisa kalian lihat. Nah, selain itu di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Nah, kalau pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahap interfase terbagi menjadi 3. Yang pertama, fase G1, disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Dan fase yang terakhir yaitu fase G2 di mana replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembelahan sel yaitu tahap profase. Untuk gambarnya bisa kalian lihat. Nah, pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang biasa kita sebut dengan benang-benang spindle. Di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di tahap akhir profase ini juga nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai ke kutub masing-masing, di mana benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub lainnya. Benang-benang ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di setiap tahap selanjutnya. Pada tahap selanjutnya setelah tahap profase yaitu tahap metafase. Untuk gambarnya bisa kalian lihat. Nah, pada tahap ini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahap selanjutnya yaitu tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase ini, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Jadi, sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak.
Selanjutnya kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telopase. Untuk gambarnya bisa kalian lihat. Nah, pada tahap ini kromosom telah sampai ke kutub masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai, sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Nah, ini kalau kita lihat proses pembelahan mitosis secara keseluruhan, maka akan seperti ini gambarnya. Bisa kalian lihat. Pembahasan berikutnya mengenai meiosis. Nah, meiosis merupakan pembelahan reduksi untuk menghasilkan sel dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk atau kromosom haploid N. Tujuan pembelahan meiosis yaitu agar generasi berikutnya mempunyai jumlah kromosom yang tetap. Berikut merupakan ciri-ciri dari pembelahan meiosis. Ada 5. Yang pertama, pembelahan berlangsung 2 kali. Yang kedua, jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 4 buah. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom induk, yaitu N atau haploid. Dan yang keempat, sifat sel anak berbeda dengan sel induknya. Yang kelima, terjadinya pada sel kelamin atau sel gamet. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap pembelahan meiosis, di mana pembelahan meiosis ini diawali dengan fase pertama dulu, yaitu profase 1, di mana profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten, di mana pada fase leptoten ini kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Nah, setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten. Fase zigoten ini, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan pakiten. Di fase pakiten ini ada duplikasi kromosom. Fase pakiten ini juga membentuk kromosom tetrat. Nah, setelah fase pakiten ini ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Kiasma merupakan tempat persilangan. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis terjadi. Nah, pada fase diakinesis ini membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat. Pada metafase 1 ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bidang ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindle menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Proses selanjutnya bernama anafase 1. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat. Pada anafase 1 ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Proses selanjutnya setelah anafase 1 adalah telopase 1. Untuk gambarnya bisa kalian lihat. Pada telopase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Pada telopase 1 ini, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid.
Setelah tahap pertama selesai, kita akan masuk ke tahap meiosis yang kedua, yaitu dimulai dengan tahap profase 2, di mana untuk gambarnya bisa kalian lihat. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindle. Benang-benang spindle ini adalah bagian dari kromosom yang berfungsi untuk menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Di fase metafase 2 ini, untuk gambarnya bisa kalian lihat, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindle yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Proses selanjutnya bernama anafase 2. Untuk gambarnya bisa kalian lihat, pada fase anafase 2 ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Sekarang kita sudah sampai di fase terakhir. Fase terakhir ini namanya telofase 2. Untuk gambarnya bisa kalian lihat. Nah, pada telofase 2 ini benang-benang spindle menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah di tahap akhir pasti ada hasilnya. Jadi untuk hasil akhir dari pembelahan meiosis ini adalah 4 sel anakan. Kalau kita lihat proses pembelahan meiosis ini secara keseluruhan, maka akan seperti ini gambarnya. Bisa kalian lihat. Pembahasan kita berikutnya yaitu tentang gametogenesis, di mana gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet secara mitosis dan juga meiosis yang terjadi di dalam alat reproduksi. Untuk pembagiannya ada 2, yaitu spermatogenesis dan juga oogenesis. Nah, itu terjadi pada hewan dan manusia. Berikut merupakan tahap atau proses dari spermatogenesis. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Jadi spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma dan terjadi di dalam testis. Dimulai dengan pembelahan spermatogenia secara mitosis yang akan menghasilkan spermatosit 1 atau kalau digambar itu namanya spermatosit primer. Nah, melalui meiosis 1 lagi, spermatosit 1 atau spermatosis primer tadi akan membelah menjadi 2 spermatosit 2 atau kalau digambar itu namanya spermatosit sekunder. Nah, kemudian melalui meiosis 2, kedua spermatosit sekunder tadi itu akan membelah menjadi 4 spermatid. Nantinya spermatid ini akan mengalami yang namanya metamorfosis atau perubahan bentuk dengan memiliki ekor seperti berudu yang disebut spermatozoa dan memiliki kromosom haploid. Berikut merupakan gambaran mengenai proses dari oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur dan terjadi di ovarium. Dimulai dengan pembelahan oogenia secara mitosis menjadi oosit 1. Melalui meiosis 1, oosit 1 membelah menjadi 2 sel haploid yang tidak sama besar, yaitu oosit 2 yang besar dan sel badan kutub 1 yang kecil. Kemudian melalui meiosis 2, oosit 2 membelah menjadi sebuah ootit dan sebuah sel badan kutub 2. Sedangkan sel badan kutub 1 membelah menjadi 2 sel badan kutub 2. Ootit yang kaya akan sitoplasma dan kuning telur terus tumbuh dan berkembang menjadi sel telur dan tidak membelah lagi, sehingga ketiga sel badan kutub
2 mengalami degenerasi, sehingga sama sekali tidak berperan dalam reproduksi sel dan dalam reproduksi seksual. Nah, setelah terjadi yang namanya proses spermatogenesis dan juga oogenesis, bila sperma dan sel telur yang masing-masing bersifat haploid tadi bergabung, maka terjadi fertilisasi dan terbentuklah zigot yang diploid. Melalui mitosis berkali-kali, zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, berikut ini merupakan hubungan antara pembelahan mitosis dan meiosis pada pewarisan sifat. Jadi, sifat makhluk hidup tersimpan di dalam kromosom dalam bentuk sepenggal DNA yang dikenal sebagai gen. Agar sifat-sifat induk dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, maka diperlukan mekanisme pembagian gen, di mana mekanisme pembagian gen pembawa sifat ini terjadi melalui pembelahan mitosis dan meiosis atau gametogenesis. Secara ringkasnya, pada pembelahan mitosis itu semua sifat sel induk diwariskan kepada kedua sel anak, dan setiap sel anak memiliki sifat yang identik dengan sifat sel induk. Sedangkan pada pembelahan meiosis, pewarisan sifat secara meiosis terjadi secara generatif, artinya perkawinan, dan zigot hasil fertilisasi memiliki setengah sifat dari induk jantan dan setengah dari induk betina. Kita mengenai reproduksi sel, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.